Hello guys, oke kembali lagi bersama saya Jonathan. Dan pada video kali ini saya akan ceritakan lagi cerita yang kriminal, cerita yang sadis, cerita yang kejam. Oke guys, kamu pernah dengarkah satu cerita yang seorang perempuan ini, seorang bangsawan, dia membunuh 650 orang hanya ingin menjadi awet muda dengan meminum darah orang-orang itu. Oke guys, cerita dia ini bermula daripada seorang bangsawan yang bernama Elizabeth Bathory. Cerita dia ini, ibu dan ayah dia ini menjalankan perkawinan sedara. Kita sendiri pun tahu apabila ibu dan ayah dorang melakukan perkawinan sedara, efek itu akan terkena kepada anak. Terkiralah anak itu dapat penyakit bukan lumpuh, penyakit cacat ataupun apa-apa jenis penyakit lah. Seperti yang kita tahu juga, memang kalau kita kawin sedara memang akan kesan dengan anak itu. Jadi dari kecil lagi si Elizabeth ini dia sudah didedahkan dengan kekejaman. Apabila berlakunya satu eksekutif ataupun kita panggil sini hukuman mati, si Elizabeth ini akan dibawa dan akan disuruh untuk tengok hukuman itu. Jadi dari kecil lagi dia sudah dibiasakan untuk suasana yang kejam. Dan semasa kecil juga si Elizabeth ini dia sering belajar sihir-sihir yang ada pada waktu itu. Masuk ke umur 13 tahun, si Elizabeth pun berkawin dengan seorang bangsawan daripada kerajaan mereka sendiri, dan mereka mendapat 4 orang anak, yaitu Paul, Anna, Ursula, dan Katrina. Oke, suami si Elizabeth ini dia ini seorang ketua angkatan tentara. Dan pada suatu hari itu suami dia menghidap satu penyakit yang tidak boleh disembuhkan dan meninggal pada waktu itu. Dipendekkan cerita, masuk umur 40 tahun, si Elizabeth mulai takut kehilangan kecantikan dia disebabkan makin meningkat umur dan muka dia makin mau berkedut. Jadi dipendekkan cerita lagi, pada suatu hari pelayan si Elizabeth sedang menyikat rambut si Elizabeth, dan tanpa sengaja pelayan dia tertarik si Elizabeth punya rambut, dan si Elizabeth pun marah dan mengambil penyikat itu dan memukul pelayannya sampai terpecitnya darah di muka si Elizabeth. Dan di sana si Elizabeth sadar dan terfikir bahwa darah itu boleh membuat si Elizabeth menjadi awet muda. Jadi di sanalah bermulanya cerita si Elizabeth ini, dan bermulanya kegiatan si Elizabeth untuk membunuh orang agar dia boleh menjadi awet muda. Si Elizabeth membunuh semua pelayan-pelayan yang ada di istana dia itu, hingga kesemuanya pelayan. Dan di satu hari itu tidak tinggal lagi satu pelayan dia. Kemudian dia membuat satu pengumuman kepada rakyat-rakyat dia, kepada semua petani-petani, bahwa dia ingin mencari pelayan, ingin mencari gadis-gadis petani untuk dijadikan pelayan. Dan si Elizabeth ini dia menawarkan gaji yang tinggi. Dia sengaja menawarkan gaji yang tinggi untuk menarik perhatian gadis-gadis petani itu untuk bekerja dengan dia, untuk bekerja di istana dia. Dan banyak gadis-gadis daripada petani-petani ingin pergi ke istana untuk bekerja di sana, disebabkan si Elizabeth cakap yang gaji sangat lumayan. Jadi tanpa buang masa, semua gadis-gadis petani itu datang ke istana itu, dan mereka pun terperangkap sebenarnya, sebab tujuan utama si Elizabeth adalah untuk mengambil darah gadis itu untuk dijadikan sebagai penawar, untuk dijadikan sebagai macam minuman begitu. Sebab dia menggunakan darah-darah tuh, dia minum darah-darah tuh untuk dijadikan penawar agar menjadi awet muda. Setiap hari tidak akan miss, mesti akan ada yang meninggal di istana tuh.
sebab setiap hari si Elizabeth akan mengambil darah daripada gadis-gadis itu, daripada pelayan-pelayan itu untuk dia minum ataupun dia campur ke makanan dia agar dia menjadi awet muda. Dan untuk tidak kedapatan, si Elizabeth ini dia menipu kepada petani-petani, kepada keluarga-keluarga mangsa, dan kepada pengurus mayat pun. Dia menipu yang gadis-gadis ini, pelayan-pelayan dia ini mati disebabkan kemalangan semasa bekerja. Seperti peribahasa pernah berkata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya dia akan jatuh ke tanah juga. Itu yang berlaku kepada si Elizabeth. Pada suatu hari ini, seorang pelayan, dia dapat melarikan diri daripada istana tuh, dan dia terus pergi memberitahu kepada penduduk, kepada pihak yang berwajib, kepada pihak yang berkenaan. Dan tanpa mau masak, Raja Matthias di Hungary menghantar sepupu si Elizabeth, Stephen Bathory, untuk menyiasat case yang berlaku di istana si Elizabeth nih. Dan setibanya si Stephen di istana si Elizabeth nih, dia sangat terkejut apa yang berlaku di istana itu, sebab di setiap jalanan dan di setiap bilik mesti akan ada mayat dan mesti akan ada darah-darah. Jadi di situ si Elizabeth sudah kedapatan yang dia melakukan perkara sebegitu. Dia membunuh orang-orang yang ada di istana, dia membunuh gadis-gadis yang pergi menjadi pelayan dia. Dan si Elizabeth pun dibawa ke persidangan. Setelah persidangan pun selesai, 4 orang pembantu si Elizabeth yang selama ini membantu dia untuk mencari dan membunuh gadis ini pun dihukum mati dengan karena penggal kepala. Dan si Elizabeth pula dikenakan hukuman penjara seumur hidup saja, sebab dengan status dia yang seorang bangsawan, jadi dia tidak boleh dikenakan hukuman terus mati. Jadi dia dihukum penjara seumur hidup di istana dia, di kamar dia sendiri. Dan kamar dia itu ditutup dengan bata, jendela ditutup dengan bata, pintu ditutup dengan bata. Dan pada tahun 1614 si Elizabeth pun meninggal dunia. So guys, begitulah cerita pasal si Elizabeth Bathory ini. Begitulah cerita kekejaman dia yang membunuh 650 orang untuk menjadi awet muda. Semata-mata untuk menjadi awet muda saja dia sanggup membunuh 650 orang. So guys, kalau kamu mau tahu ataupun kamu mau dapat bayangan macam mana kekejaman dia ini, kamu boleh tengok satu film nih. Film dia ini tidak terlalu tunjukkan lah macam mana dia bunuh ataupun macam mana kekejaman dia, tapi kamu boleh dapat bayangan dia. Tajuk film dia ini adalah The Countess. Jadi kamu boleh tengok film itu dan kamu akan dapat bayangan pasal si Elizabeth Bathory ini. So guys, sampai di sini video saya pada kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan kepada yang belum subscribe channel saya ini, tolong subscribe dan tekan lonceng di sebelah button subscribe supaya kamu tidak akan terlepas video-video saya yang akan datang. So guys, sampai sini dari video saya pada kali ini. See you next time.